Civitas Akademika Universitas Katolik Santo Agustinus yang saya hormati, terutama rekan-rekan dosen dan mahasiswa-mahasiswi yang beragama Islam. Puji syukur kehadirat Allah, karena selama sebulan kalian semua telah melaksanakan dengan segala niat suci, memenuhi kewajiban panggilan bulan Ramadan ini. Ini pantas disyukuri. Saya yakin kesucian dan kemurnian, yaitu kembali ke fitrah Allah, dilaksanakan dengan niat yang tulus dan juga dengan niat yang sungguh. Untuk itu saya mengucapkan selamat. Pada kesempatan ini izinkanlah saya sebagai rektor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 di tahun 2025 ini. Kebiasaan kita selalu memohon maaf, baik lahir dan batin. Itu yang kita lakukan setiap permulaan Idul Fitri. Memang kesucian dan kemurnian itu ada hubungan dengan pengampunan. Permohonan maaf yang tulus harus disertai dengan pengampunan yang tulus pula, sehingga sungguh-sungguh menjadi baru kembali. Hanya pengampunan yang bisa mematahkan rantai kekerasan dan rantai dosa dan segala kemungkaran. Di sini berkat pengampunan orang lahir secara baru. Demikian juga kedamaian dan perdamaian akan tercapai kalau ada pengampunan yang sungguh-sungguh tulus diberikan oleh semua pihak. Pengampunan dan perdamaian adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Ini harus kita sadari. Namun, untuk tercapai, kita membutuhkan elemen-elemen yang sebenarnya sangat penting kita renungkan. Dan kalian renungkan pada saat liburan Idul Fitri ini sambil bertemu dengan keluarga. Pertama, keadilan. Tanpa keadilan tidak pernah akan ada perdamaian dan selalu akan melukai, bahkan menghancurkan. Ketidakadilan itu menghancurkan dan melukai. Kenapa? Karena keadilan adalah keutamaan yang paling dasariah, yaitu kita memberikan hak orang lain yang menjadi haknya. Sekaligus orang yang kita beri hak juga memberikan haknya kepada kita, makanya hak dan kewajiban selalu terkait satu sama lain. Kalau elemen ini terlangkahi, maka yang terjadi luka, konflik, dan tidak ada perdamaian dan ketenangan. Yang kedua, kita butuh pengampunan seperti dikatakan. Perdamaian membutuhkan pengampunan yang tulus. Pengampunan memutuskan rantai kemungkaran, konflik, dan luka. Pengampunan membebaskan dua belah pihak yang bertikai dan bermusuhan. Pengampunan itu membebaskan. Memang sulit dilaksanakan, tapi kalau dilaksanakan itu membebaskan. Solidaritas. Perdamaian membutuhkan solidaritas, yaitu kebersamaan dalam mencapai kepentingan umum atau common good. Di konteks kita, di Unika San Agustin, kita harus mempunyai kesatuan visi misi dan merupakan janji suci kita, visi misi itu di dalam Unika Santo Agustinus Hippo. Solidaritas ditunjukkan dengan keberanian untuk mengutarakan pendapat dalam forum yang resmi, bukan berbicara di belakang, dan bukan membentuk opini publik yang salah tanpa fakta. Keberanian untuk bersuara, untuk berani mengungkapkan pendapat demi tercapainya cita-cita luhur itu penting sekali. Makanya saya meminta dalam pertemuan kita, komunikasi kita perlu keberanian mengungkapkan, karena menyembunyikan kebenaran akan melukai pula. Kerjasama dan koordinasi dibutuhkan demi tujuan dan saling mendukung satu sama lain. Elemen lain adalah menolak kekerasan. Kekerasan bisa muncul dalam segala bentuk, termasuk kekerasan penghakiman karena pembentukan opini publik. Ini kekerasan yang tidak nyata, bukan fisik, tapi jauh lebih mematikan. Paus Fransiskus selalu mengingatkan hati-hati dengan gosip dan hoax. Justru ini yang paling parah, karena banyak sekali opini publik di sekitar masyarakat kita yang tidak berdasar
dan orang diminta untuk percaya akan pembentukan opini publik itu. The power of majority, kekuatan opini mayoritas, belum tentu sesuai dengan kebenaran. Karena kita butuh kebenaran, maka diminta kritis untuk mendengarkan setiap pendapat dan opini yang berada di sekitar kita. Apakah betul sesuai dengan kebenaran atau tidak? Kita harus menghargai keunikan. Setiap manusia itu unik. Demikian juga tugas dan tanggung jawab masing-masing di Universitas Santo Agustinus itu unik. Semua orang mempunyai porsi, tanggung jawab, jabatan, posisi, dan tupoksi masing-masing. Maka membanding-bandingkan seolah satu lebih baik dari yang lain adalah sesuatu yang salah. Karena ada tupoksi, karena berdasarkan jabatan. Kalau bahasa kita, ex officio. Tentu ada keunikan individu, posisi atau jabatan, tupoksi. Maka membandingkan seolah dia lebih baik dari saya adalah salah. Karena masing-masing sudah punya porsinya masing-masing. Maka dari itu, kita harus menghormati struktur yang sudah ada. Dan yang menerima jabatan pun juga harus menghargai dirinya sendiri. Menghargai dirinya sendiri bahwa dia diberi amanah untuk melaksanakan tugas. Bukannya menerima amanah tetapi tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya. Bahkan menjatuhkan diri sendiri dengan tidak melaksanakan jabatan yang diberikan. Civitas Akademi Universitas Katolik Santo Agustinus yang saya hormati, dalam refleksi demikian, saya menyampaikan pesan ini sebagai rektor. Dan kami mengharapkan dalam perayaan Idul Fitri ini, selaya Anda pulang kampung bertemu Anda dan Taulan, mencoba merenungkan pesan ini. Supaya kedepannya kita mengerti arti maaf lahir dan batin. Bahwa pengampunan membebaskan dan menciptakan baru, tapi perlu elemen-elemen yang disebutkan di atas. Sekali lagi selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 tahun 2025 ini. Sampaikan juga salam saya untuk famili dan Handa Taulan. Dan saya pribadi dan sebagai rektor memohon juga maaf dan lahir batin dari lubuk hati yang terdalam. Biarlah kita memberikan pengampunan dengan tulus dan saling membuka lembaran baru setelah Idul Fitri ini. Selamat jalan dalam perjalanan pulang untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, menempuh nasibmu, kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Dan menyebut
kasih-Mu kemanapun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu, agar damai senantiasa hatimu. Oh.